yang dihasilkan merupakan statistik yang mulai seni, bukan mampu mengekspres. Bahkan mampu mengekspresikan simbolik filosofis dari bangunannya. Jadi untuk menghasilkan bentuk-bentuk tektonika yang baik, kepekaan terhadap material sangat penting dan menunjang inovasi struktur serta ekspresi bangunan secara keseluruhan. Lanjut, untuk pengertian dalam konteks the art of construction. Jadi kata tektonika sendiri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekton, yang berarti pembangun atau juga bisa tukang kayu. Kalau secara umum, kalau kita mencari di dictionary atau kamus-kamus itu biasanya berkaitan dengan permukaan bumi atau bangunan. Kemudian setelah disimpulkan dari bacaan-bacaan, pengertian tektonika ini berkaitan dengan sebuah keahlian mengolah material dengan memanfaatkan karakteristik material, prinsip struktur, metode konstruksi untuk menghasilkan citra bangunan yang ingin dicapai. Jadi ketika kita itu misal batu bata itu penyusunannya bisa diolah lebih menarik lagi untuk menghasilkan citra bangunan yang ingin dicapai. Kemudian juga perlu dipahami karakteristik materialnya seperti apa, terus sistem-sistem penyambungnya seperti apa. Jika kita memasukkan nilai-nilai lokalitas, itu juga dapat menghasilkan ekspresi bangunan yang khas, berbeda dari di sini. Mungkin misal pengolahan batu bata di sini dengan pengolahan batu bata di negara lain itu mungkin berbeda. Jadi itu bisa menciptakan ekspresi bangunan yang khas. Kemudian untuk faktor artikulasi yang mempengaruhi tektonika arsitektur ini mengutip dari Patrick Schumacher. Jadi di mana ada 3, yaitu iterasi formal, efek permukaan dan program, kemudian ada efek permukaan dan atmosfer. Jadi tujuannya iterasi formal ini mempelajari kemungkinan bentuk dan menemukan identitas tektonika untuk desain. Untuk efek permukaan dan program, ini mengusulkan program rancangan termasuk aspek penampilan dan kualitas yang paling relevan untuk kebutuhan rancangan. Dan terakhir ada efek permukaan dan atmosfer ini, analisis terhadap unsur-unsur penyusun model. Apakah ia memiliki efek atau sifat tertentu sehingga mempengaruhi kualitas spasial dan komposisi model. Terakhir, ada tektonika arsitektur yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Ini mengutip dari Surat Al-Baqarah ayat 143. Jadi mempelajari nilai keseimbangan. Tektonika arsitektur ini mempunyai 2 prinsip, elemen penopang dan ditopang. Jadi elemen penopang dan ditopang ini haruslah seimbang. Kemudian dari Quran Surat Al-Maidah ayat 8 juga karena material itu mempunyai karakteristik dan perannya masing-masing, itu jadi harus sesuai. Kemudian yang terakhir ada Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Jadi pengembangan struktur mampu menciptakan ruang dan pengolahan sistem sambungan pada konstruksi guna membentuk ekspresi bangunan yang bernilai seni. Terakhir, dapat disimpulkan bahwa tektonika arsitektur dalam konteks the art of construction ialah keahlian mengolah material dengan memanfaatkan karakteristik material, prinsip-prinsip struktur, dan metode konstruksi. Artikulasi tektonik sebagai ekspresi yang tetap mematuhi kepentingan sosial melalui proses adaptasi dan variasi struktur didukung oleh kombinasi disiplin ilmu dan alat-alat
canggih atau teknologi. Proses artikulasi dipengaruhi 3 tahap, yaitu eksplorasi ide, analisis hubungan permukaan, dan pengurusan program, dan terakhir analisis unsur penyusun model yang telah disebutkan tadi. 3 hal penting dalam tektonika, yaitu mempunyai 2 prinsip seimbang sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah, terus kedua bermakna kehidupan harus seimbang. Yang kedua, berinovasi citra bangunan, yaitu kepekaan terhadap material. Dan kutipan yang terakhir, Quran Surat Al-Ma'idah 8 ini bermakna pentingnya berlaku adil pada situasi apapun. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kelompok selanjutnya. Siapa aja? Rose, kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya Wiradal Akbar, Khairul Dwi, sama Jauhara, Pak. Pak, izin share screen ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 yang disusun dari Wiradal Akbar, Jawahara, Rizda Salsabila, dan Khairul Dwi Tristanto. Pertama-tama saya Khairul Dwi Tristanto. Untuk abstrak mungkin akan dijelaskan oleh Mas Wira. Baik, tulisan ini bermaksud untuk memahami dan menelaah mengenai pengertian dasar tektonika arsitektur hingga memaparkan faktor artikulasi yang mempengaruhi tektonika arsitektur dan juga hal-hal penting serta kaitannya dalam nilai-nilai keislaman. Hal ini bertujuan untuk mahasiswa guna memahami dan menguasai pengertian tektonika arsitektur dalam konteks the art of construction dan juga faktor artikulasi hingga kaitan tektonika arsitektur dengan nilai-nilai. Selanjutnya mungkin akan disampaikan anggota kelompok saya. Oke, mungkin langsung aja ke faktornya. Faktor artikulasi yang mempengaruhi tektonika arsitektur adalah tektonika itu berasal dari zaman Yunani dan Romawi dengan asal kata tekton yang berarti tukang atau pembangun. Di dalam bahasa Sanskerta, teknologi berasal dari kata taksan yang artinya kerajinan dari tukang kayu. Tektonika kayu adalah tektonika yang fokus pada material kayu sebagai struktur utamanya. Tektonika kayu fokus pada aspek nilai estetika yang dihasilkan oleh suatu struktur yang berkaitan dengan seni pengolahan material kayu. Selain itu, tektonika juga merupakan seni sambungan menurut Kapilawi et al. 2019. Itu ada yang pertama, struktur. Struktur merupakan rangkaian dari elemen struktur yang menjadi suatu kesatuan yang dibuat agar mampu menahan beban tanpa mengalami perubahan bentuk yang melewati batas persyaratan. Struktur memiliki 3 prinsip, yaitu stabil, kuat, dan seimbang. Suatu struktur harus dapat menyangga beban yang terdiri dari beban vertikal dan beban horizontal. Yang kedua ada estetika. Secara etimologis, estetika adalah teori tentang ilmu penginderaan. Penerapan panca indera didasarkan pada rasa keindahan yang diawali melalui rangsangan panca indera
Dalam arsitektur, estetika adalah suatu bahasa visual yang artinya keindahan yang terlihat menggunakan mata sebagai indera penglihatan seperti visual permukaan, volume, massa, elemen garis, dan sebagainya, termasuk berbagai order harmoni seperti komposisi. Ya, selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Jauhara. Selanjutnya, lalu apakah selanjutnya hal penting dalam tektonika arsitektur beserta kaitannya dalam nilai-nilai Islam. Jadi tektonika arsitektur dalam teks The Art of Construction ini singkatnya adalah kreativitas dalam pengolahan bentuk elemen dari sistem struktur dengan memberikan seni pada detail sambungan pada konstruksinya serta pemahaman mengenai properti material mana yang akan digunakan. Jadi material ini merupakan hal penting dalam tektonika arsitektur guna menunjang inovasi struktur dan juga tuntutan ekspresi dari bangunan yang akan dibangun. Naik ke atas dulu. Ini dari pandangan Islam, ini terdapat di surah Al-Imran, bahwa material ini dapat dihubungkan dengan kepercayaan diri bahwa segala sesuatu pasti memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, ini sistem struktur bangunan yang dipilih ini harus tepat dengan fungsi dan karakter dalam bangunan. Dengan contoh ibadah dengan ekspresi yang agung dan sakral seperti masjid dengan kubah, kemudian gereja dengan tampilan gotiknya. Dari pandangan Islam ini pentingnya memilih sistem struktur yang tepat dengan fungsi dan juga karakter bangunan ini sama halnya dengan kebutuhan manusia bahwa seluruh manusia ini memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini terdapat dalam hadis Al-Bukhari Muslim seperti yang tertera. Kemudian yang terakhir, bentuk yang dihasilkan dari tektonika arsitektur ini memiliki nilai seni dari tampilannya hingga detail-detail strukturnya. Ini dapat mengekspresikan suatu bangunan dikarenakan tektonika ini memberikan artikulasi pada penyaluran beban dan elemen-elemen struktur. Tektonika arsitektur ini memiliki dua prinsip, yaitu menopang dan ditopang. Saat elemen itu disambungkan, maka akan muncul keseimbangan yang disebut tekton. Dari pandangan keislaman, bahwa beberapa unsur jika dipadukan dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Sama halnya yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 143. Kemudian kesimpulan, pengertian dan pengetahuan dan pembelajaran tektonika arsitektur ini berkaitan dengan kreativitas dalam pengolahan bentuk elemen dari sistem struktur dengan memberikan seni pada detail sambungan pada konstruksinya. Sistem struktur yang dipilih harus tepat dengan fungsi dan ekspresi bangunan. Oleh karena itu, bentuk yang dihasilkan tektonika arsitektur ini memiliki nilai seni dan dapat mengekspresikan sebuah bangunan. Segala sesuatu pasti berpedoman dengan ilmu-ilmu Allah, sehingga tektonika arsitektur juga memiliki banyak keterkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, mungkin bisa dilanjut untuk kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 4, yaitu Nina, Hafiz Izzah, dan Afif. Izin untuk share screen. Kami dari kelompok 4, untuk yang pertama, bagian pertama akan dipresentasikan oleh Mas Hafiz Izzah.
Untuk Mas Iza, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan hasil kerja kelompok kami. Pertama, bagian abstrak yaitu tektonika dalam arsitektur adalah sebuah kreasi yang berusaha menggunakan struktur dan struktur suatu bangunan tidak hanya untuk mengekspresikan kekokohan bangunan, tetapi juga untuk mengekspresikan keindahan di dalamnya. Semua itu bisa dikaitkan dengan nilai keislaman yang mana dapat menjadi nilai lebih dalam suatu karya dalam desain arsitektur. Menurut Edward Sachter dalam karyanya Structure, Construction, and Tectonics mendefinisikan tektonik sebagai ekspresi yang ditimbulkan oleh penekanan struktur dari bentuk konstruksi. Dengan demikian, hasil ekspresi tektonika tidak dapat diperhitungkan, hanya sebagai istilah pada struktur konstruksi saja. Kemudian turun sebentar slide-nya, Afif, yaitu pembahasan tektonika dalam arsitektur adalah sebuah kreasi yang berusaha menggunakan struktur dan struktur suatu bangunan tidak hanya untuk mengekspresikan keunikan bangunan saja, tapi juga untuk mengekspresikan keindahan di dalamnya. Menurut konsep Art of Construction dalam buku yang ditulis oleh Mario Salvadori, tektonika arsitektur memadukan unsur seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi, manusia, uang, material, dan juga politik. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Afif atau Ainina. Silakan. Selanjutnya, tektonika itu merupakan bagian dari arsitektur yang juga mengolah material, struktur, dan konstruksi menjadi satu kesatuan yang berestetika. Lalu dalam prosesnya untuk menghasilkan tektonika yang baik, artikulasi ini juga berperan penting untuk menata sebuah penggabungannya agar menghasilkan tampilan yang baru dari sebuah bangunan. Lalu ada menurut Semper, bangunan yang dibangun melalui 2 tahap perakitan, yaitu tektonika, yang akan membentuk ruang dari adanya konstruksi dan struktur, serta stereotomik, yang menyusun elemen berat untuk membentuk volume ruangan. Bisa turun ke bawah, Viv. Lalu ada faktor artikulasinya. Yang pertama ada bentuk. Itu pengolahan bentuk ini memunculkan nilai seni yang dapat merepresentasikan sebuah ekspresi bangunan serta mempunyai makna tersendiri. Lalu yang kedua ada bahan atau material, yaitu penggabungan antara bahan-bahan dan juga rangka konstruksi menjadi hal yang utama dalam tektonika, karena di sinilah letaknya penentuan kokoh atau tidaknya suatu bangunan yang akan berestetika. Lalu yang ketiga, keterampilan juga diperlukan dalam tektonika karena untuk menghasilkan bentuk yang inovatif, mulai dari hal yang sederhana maupun dengan teknologi terbaru untuk merangkai atau menyambungnya. Bisa dilanjutkan oleh Afif. Oke, ada 3 hal penting dalam teknik arsitektur, yaitu elemen struktur, penggabungan antar material, dan juga ekspresi atau keindahan. Lalu bagaimana keterkaitan ketiganya dengan keislaman? Elemen struktur merupakan bagian terpenting dalam sebuah objek arsitektur. Tanpa adanya sebuah elemen struktur, maka objek arsitektur itu tidak akan pernah bisa berdiri atau terbangun. Suatu elemen struktur haruslah dibuat dengan kuat dan kokoh karena menyangkut keselamatan dan juga keamanan pengguna yang ada di dalamnya. Karena aspek keamanan merupakan bagian prinsip dari arsitektur, lalu apa kaitannya dengan nilai keislaman? Bangunan arsitektur yang dibuat secara kokoh dengan adanya elemen struktur adalah suatu bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunan itu harus menjamin keselamatan penggunanya ketika ada sebuah bencana atau musibah. Hal ini juga diperkuat oleh hadis riwayat Abu Daud, mintalah selalu keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, bicara tentang penggabungan antar material berarti bicara tentang sebuah teknik atau cara. Bangunan terdiri dari sebuah struktur yang mana terbuat dari berbagai material. Material-material yang digunakan dalam sebuah elemen arsitektur memiliki teknik khusus dalam penggabungannya, karena setiap material memiliki karakteristik dan juga keunikannya masing-masing. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan mengenai pemanfaatan material yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 25,
yang artinya kami turunkan besi yang di dalamnya mempunyai tenaga yang sangat dahsyat dan berbagai manfaat bagi manusia. Sebagai seorang arsitek, kita harus bisa mengolah material-material itu dengan sebaik-baiknya, dengan inovasi-inovasi agar material yang digunakan itu efektif dan meminimalisir material yang terbuang. Lalu yang terakhir adalah ekspresi dan juga keindahan, yang menjadi suatu aspek penting juga dalam arsitektur. Selain aspek kekuatan dan juga fungsi, keindahan dalam arsitektur bisa menjadi hal yang membuat objek arsitektur berkesan dan juga memori untuk para penggunanya. Kita bisa berekspresi sebebas kita untuk bisa menciptakan sebuah keindahan itu. Dalam Islam pun Allah menciptakan alam semesta ini dengan keindahan. Ini tertuang dalam firman Allah, Quran Surat Al-Hijr ayat 16, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kami buat ini, bahwa tektonika menjadi ilmu untuk mengkreasikan struktur bangunan agar menghasilkan ekspresi bangunan dengan kekokohan dan keindahan. Dalam prosesnya, mengandung unsur seni, teknologi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya untuk menghasilkan suatu bangunan. Beberapa faktor artikulasi yang menjadi bagian tektonika arsitektur akan memberi ide baru untuk membuat tampilan bangunan berbeda dari yang lainnya. Selain itu, sebagai Muslim, kita dapat memahami setiap makna yang ada dalam elemen tektonika seperti struktur, material, dan keindahan menjadi pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Menciptakan dan Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya kelompok 5, yaitu Rani Rosa, Hikam, kemudian Riyadus Shalihin. Izin share screen. Mungkin Afif bisa matikan ini. Oke, thank you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 5. Saya Rani Rosa, Syariki Hikam, dan Riyadus Shalihin. Di sini pada kajian kali ini kami membuka dengan menjawab pertanyaan apa itu tektonika, yang kalau dalam bahasa berasal dari arsitekton, yang artinya ahli membangun. Tapi semakin berkembangnya teknologi, tektonika ini dikembangkan menjadi sebuah pemahaman seni mendesain bangunan melalui pengolahan material struktur dan konstruksi pada suatu perancangan. Tidak hanya tentang bagaimana membangun suatu hunian yang nyaman dan aman, tektonika menjadi persoalan statistika bangunan. Tidak hanya wujudnya saja yang kokoh, tapi juga membahas tentang artikulasi, tentang mekanisme, maupun tektonika ini merupakan salah satu cara arsitek untuk mengekspresikan seni dalam suatu perancangan dengan menerapkan prinsip statistika yang bekerja pada wujud konstruksi yang ada. Di tektonika, ruang dibentuk oleh material konstruksi yang sama, tetapi dapat menghadirkan suasana dan detail yang berbeda. Kita sering menyebutnya sebagai pengalaman ruang yang berbeda. Di sini salah satu contoh yang kami hadirkan ialah JLL lobby di JLL Office, kemudian ini perkantoran, kemudian Regent Pukok di lobbynya di ini hotel. Jadi dengan penggunaan material dan teknik konstruksi yang berbeda, pengalaman ruang yang didapatkan menjadi berbeda. Disinilah untuk menciptakan seni tektonika yang baik dan benar diperlukan pengetahuan mengenai karakteristik elemen material dan elemen konstruksi saat eksplorasi. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio. Selanjutnya, faktor artikulasi yang mempengaruhi tektonika arsitektur. Artikulasi dalam tektonika arsitektur sebagian besar dipengaruhi oleh material dan konstruksi bangunan.
Eksplorasi karakteristik, material, dan konstruksi sangat mendukung dalam menghasilkan ekspresi dalam berarsitektur. Seperti halnya pada pemahaman sederhana yang diterapkan oleh Andi Rahman dalam memahami karakteristik bata yang sangat mudah diterapkan dan dipelajari di daerah Jawa. Hal ini disebabkan pemahaman mendalam terhadap artikulasi material dilakukan tim Andi Rahman dalam mengekspresikan seni dalam bangunan. Lalu karakter material memiliki banyak sisi ketika dieksplorasi. Hal ini disebabkan pola pikir arsitek yang berbeda dalam memanfaatkan material di luar kebiasaan pakai. Seperti halnya pada material bata yang awalnya hanya berfungsi sebagai pembatas, pelindung, dan penahan beban bangunan, kemudian dieksplorasi untuk menciptakan nilai estetika yang berbeda. Dan juga material baja yang biasanya kaku namun seiring perkembangan teknologi fabrikasi sehingga dapat menciptakan bentukan yang berbeda pada umumnya sesuai dengan eksplorasi yang dilakukan arsitek. Lalu komposisi antar material dapat menciptakan kesan yang tidak statis dalam arsitektur. Pentingnya komposisi pada satu material atau lebih juga berpengaruh terhadap ekspresi yang dihadirkan seperti halnya dengan penyusunan suatu modular konstruksi atau material yang berbentuk satu kesatuan ruang. Contohnya pada karya Crystal Palace, gambarnya yang berada di samping ini. Lalu yang terakhir yaitu join atau sambungan, bukan hanya sekedar berfungsi sebagai tarikan terhadap kekuatan bangunan. Join menjadi potensi dalam menciptakan pendetailan dan bentuk bangunan, seperti halnya dalam memanfaatkan bambu dengan join untuk menciptakan ekspresi arsitektur, namun tetap memperhatikan terhadap fungsi utama sebagai kerangka konstruksi. Itu selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ika. Kemudian, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam tektonika arsitektur dan kaitannya dengan nilai keislaman. Hal yang terpenting dalam tektonika arsitektur adalah pengenalan, kemudian keberanian dalam mengeksplorasi, dan kemampuan memperhatikan detail terhadap estetika dalam material dan konstruksi. Pengenalan terhadap material dan konstruksi dapat membuka wawasan kita dalam mengenal ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk material, seperti halnya perintah untuk membaca atau mengenal atau mencari tahu dari Allah melalui firman-Nya pada surat Al-Alaq ayat 1. Bacalah dengan menyebut nama Allah, Tuhanmu yang menciptakan. Mengenal karakter material atau konstruksi ini bertujuan untuk pengetahuan bagi arsitek dalam mengeksplorasi terhadap ekspresi yang hendak dihadirkan pada rancangannya. Kemudian, keberanian dalam bereksplorasi menjadikan arsitek dapat berkarya sesuai dengan petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan melalui surah Az-Zumar ayat 42. Yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Dengan eksplorasi material atau konstruksi melalui memahami kebesaran Allah dalam menciptakan manusia dan material. Kemudian kemampuan memperhatikan detail terhadap estetika dalam material dan konstruksi, mendetailan dalam desain sangat penting bagi arsitek dalam merancang. Hal ini berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 16. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemudaratan melalui perhatian terhadap hal detail. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Rani Ros untuk membaca kesimpulan. Baik, mungkin kesimpulannya ialah suatu tektonika merupakan cara seorang arsitek dalam mengeksplorasi material dan konstruksi bangunan menjadi suatu hal yang bernilai dan bermakna. Ini bertujuan untuk menciptakan impresi pada bangunan yang dirancang, baik berupa sudut pandang, suasana, filosofi, maupun simbol. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk kelompok selanjutnya, kelompok 6, yaitu Irsyad Rafif, Anissa Fatiyah, dan Elvia Sarobi. Sudah kelompok berapa ini, Rosa? Kelompok 6, Pak. 6 ya. Kurang satu lagi ya, kelompok 1 tadi ya? Kurang 2. Tadi Kedua? kelompok 1 kan masih di ini. Ya. Oh iya. Oke. Baik.
Ya, lanjut. Baik, saya boleh share screen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok Ilyas Sarobi, saya sendiri Muhammad Irsyad Rafiq dan Anis Fatia. Langsung saja untuk abstraknya. Jadi terkait tektonika. Tektonika ini salah satu cabang ilmu arsitektur yang erat kaitannya dengan seni dan pengolahan material. Terkait pengertian tektonika dalam konteks art of construction, menurut Prijutomo, jadi bentuk yang estetis dengan mengolah sebuah material dalam sistem konstruksi. Sedangkan menurut Using, jadi perancangan yang baik itu ditonjolkan pada ekspresi bahan dengan material-material yang ahli. Sedangkan menurut Gerd Basken 1999 dalam esainya Simple Tectonic, sebuah penyangga yang diinterpretasikan ke dalam arsitektur klasik. Next. Ini adalah contoh-contoh bangunan-bangunan yang menerapkan sistem dari tektonika arsitektur. Contohnya seperti rumah Bapak Ridwan Kamil, yang dimana beliau menerapkan botol-botol atau pengolahan dari kaca bekas, yang dimana pengolahan tersebut sangat ramah lingkungan dan juga safety, karena selain menerapkan nilai-nilai nilai-nilai seni, juga memperhatikan sistem dari struktur tersebut. Dan juga contoh dari Akanama Studio, yang dimana beliau menerapkan sistem dari material-material alami yaitu bambu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Anissa. Selanjutnya, adapun faktor artikulasi yang mempengaruhi tektonika arsitektur. Yang pertama ada bahan material. Hal ini karena dalam mengolah suatu material kita harus mengetahui sifat dari bahan material tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kegunaan atau tinjauan sifat fungsional. Karena untuk membuat suatu material kita harus mengetahui fungsi dari apa yang ingin kita buat. Kemudian keterampilan atau kemampuan dalam mengolah material. Bagaimana material tersebut dibentuk sehingga menjadi hasil akhir yang diinginkan. Yang keempat ada estetika dari struktur. Tidak hanya estetika dari struktur, melainkan estetika dari keseluruhan bangunan. Dan yang terakhir ada faktor ekspresi atau informasi yang dapat disampaikan melalui desain yang dibuat. Selanjutnya, saya dilanjutkan oleh Saudara Ilyas. Ya, izin melanjutkan. Nomor 3, pertanyaannya adalah jelaskan 3 hal penting dalam tektonika arsitektur, kaitkan dengan nilai keislaman. Yang pertama, dalam 3 hal penting dalam tektonika arsitektur yaitu aspek struktur. Aspek struktur dalam tektonika ini memiliki bagian simbolik yang representatif, yang mana aspek struktur ini diwujudkan dengan bahan materi yang memenuhi persyaratan struktur, seperti bangunan dapat berdiri tegak sesuai dengan desain, kuat dalam segi struktur, bangunan yang dapat menahan beban dan gaya pada bangunan. Bisa dicontohkan dengan sebuah gedung zaman Yunani yang memiliki kolom-kolom besar dan tinggi. Aspek struktur ini menjadi sebuah simbol pada bangunan tersebut yang akan diingat semua orang yang pernah melihat bangunan ini. Kemudian untuk aspek kedua yaitu detail, hubungan detail, material dalam desain yang menghubungkan antara aspek struktur dan fasad bangunan yang melambangkan ekspresi sebuah bangunan. Contohnya adalah material botol bekas tadi pada rumah Bapak Ridwan Kamil yang pada pertanyaan pertama.
Pada bangunan ini, struktur fasad terhubungkan dengan material-material pendukung seperti botol bekas tersebut, sehingga menyebabkan timbulnya ekspresi bangunan ini. Untuk aspek yang terakhir yaitu aspek ekspresi. Aspek ini adalah penggabungan dari semua aspek yang menjadi sebuah kesan dan simbol dari suatu bangunan. Jadi, apabila kita membahas tentang sebuah masjid, maka aspek-aspek struktur seperti kubah, menara, struktur bangunan bentang lebar tersebut mengekspresikan sebuah bangunan masjid yang biasa kita lihat. Kemudian untuk terkaitannya dengan keislaman, ini ada surat Al-Baqarah ayat 125 yang saya bacakan artinya saja. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Jadi menurut surat tersebut, Ka'bah memiliki ekspresi yang sakral untuk dijadikan kiblat sholat umat muslim seluruh dunia dan juga dijadikan sebagai tempat berkumpul yang aman bagi umat manusia, menunjukkan ekspresi yang menenangkan. Mungkin itu saja dari yang bisa saya jelaskan. Bisa saya kembalikan lagi ke Irsyad untuk kesimpulan. Terima kasih. Untuk kesimpulannya, jadi tektonika ini salah satu cabang ilmu dari arsitektur yang erat kaitannya itu dengan seni pengolahan material, struktur, dan terkait konstruksinya juga. Jadi lebih ke menekankan pada nilai-nilai estetika yang dihasilkan dari sistem suatu struktur dengan aspek kemampuan teknologi strukturnya. Seperti contohnya sistem penyambungan pada struktur batu bata, kolom, dan lain sebagainya. Jadi dalam tektonika ini terdapat aspek-aspek penting yang harus diperhatikan seperti hubungannya dengan detail dan juga ekspresi-ekspresi atau penggabungan dari struktur-struktur tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Rani Rose. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 7, Lutfiyah, Atana Abdah, dan Ervina Nurlaili. Kak Hening, mana kelompok selanjutnya? Waktunya 5 menit lagi ya. Bentar ya Pak, saya masih cari filenya. Mungkin teman-teman ada yang bisa. Oh iya. Jadi siapa aja terus ya? Ervina ya? Ervina? Mbak Atana? Ervina, Lutfiyah Khairul Ummah, sama Atana Abden. Oh iya. Sama nanti kurang satu kelompok lagi ya? Kelompok 1 ya? Iya Pak. Berarti ada 7 kelompok. Oh, banyak juga ya. Ya nggak apa-apa, wis. Ya, silahkan. Yuk.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Ya, mungkin untuk pengertiannya bisa dijelaskan oleh Mas Atana. Silahkan. Halo? Oh, mungkin ada nggak orangnya ya? Ya, kalau gitu saya jelaskan aja ya. Apa itu tektonika arsitektur? Menurut Karl Otfried Müller dari buku yang berjudul Handbuch der Archäologie der Kunst atau handbooknya dia, tektonika adalah aplikasi karya seni yang dieksplorasi penerapannya dan juga eksplorasi bertujuan menguatkan ekspresi perasaan dan pengertian hasil karya seni, yang klimaksnya untuk memenuhi kebutuhan dan gambaran perasaan yang kuat. Kemudian pengertian dari Eko Prawoto sendiri, tektonika merupakan salah satu aspek arsitektur yang berhubungan dengan bagaimana memproses dan memadukan bahan bangunan dan menyelaraskan sambungan yang berkaitan dengan gaya konstruksi. Nah, permasalahan tektonika tidak hanya berkutat dengan penyelesaian teknis statistika bangunan, sekalipun memiliki tujuan yang sama, yaitu bangunan tidak mengalami gagal konstruksi, tetapi artikulasi mekanisme yang sebenarnya terjadi dalam pengaliran dan pemindahan beban dan gaya. Kemudian untuk faktor artikulasi yang mempengaruhi tektonika arsitektur, faktor artikulasi yang mempengaruhi tektonika arsitektur, saya dapat ada dua. Yang pertama yaitu elemen struktur, di mana elemen struktur itu mempengaruhi sebuah struktur sambungan, atau dalam contoh yang sudah saya perlihatkan itu ada karyanya Mangun Wijaya, guratan dinding pada gereja seteres ya, berupa ornamentasi flora dan fauna itu memberikan kesan artikulasi ruang yang penuh makna. Kemudian yang pengaruhi juga itu adalah material strukturnya. Untuk menerapkan tektonika arsitektur secara baik, penerapan material pada struktur juga harus jelas. Seperti misalkan kayu harus terlihat seperti struktur kayu, begitu juga bambu, sehingga tidak menghilangkan asal material, tetapi tetap memberikan inovasi estetika pada bangunan. Kemudian bisa dijelaskan oleh Lutfia. Baik, tiga hal penting di dalam tektonika arsitektur ialah pertama sifat-sifat bahan. Sifat-sifat bahan ini perlu diperhatikan sebagai terutama bahan dari sifat yang terbatas dan sifat formal. Bahan konstruksi berupa kayu, batu, bata, baja, batu, dan sebagainya. Sifat terbatas bahan yang dimaksud menyangkut tentang kemampuan bahan tersebut untuk dipergunakan sebagai bahan konstruksi. Sedangkan sifat formal yang dimaksudkan menyangkut tentang kemampuan bahan tersebut menahan gaya atau beban yang ditimpakan kepadanya, kuat tekan atau kuat tarik. Dengan memperhatikan sifat-sifat bahan ini akan sangat berpengaruh terhadap penempatannya dalam dimunculkan. Yang kedua ialah metode dan teknik penggabungan bahan. Metode menunjuk pada cara yang digunakan, sedangkan teknik penggabungan menunjuk pada proses penyusunan bahan. Posisi metode dan teknik penggabungan bahan menduduki tempat terpenting dalam tektonika, sebab tektonika pada dasarnya adalah sebuah cara dalam penyelesaian konstruksi. Metode menunjuk pada cara penyambungan dan teknik menunjuk pada strategi atau proses kerja yang digunakan. Yang ketiga ialah statika visual bentuk. Statika visual bentuk yang dimaksud adalah prinsip-prinsip statika, ilmu gaya yang dapat ditampilkan oleh bentukan melalui kegiatan berkonstruksi. Unsur ini menunjuk pada tampilan yang dihasilkan melalui proses konstruksi di mana bentuk yang hadir tampil dengan wajah yang menggambarkan hubungan material secara ontologi, menyatu, seimbang, dan ekspresif. Dari ketiga hal tersebut tadi penting diperhatikan dalam tektonika arsitektur karena mengacu terhadap
nilai keislaman dalam mewujudkan suatu bangunan. Di antaranya yaitu menciptakan nilai estetika atau keindahan dengan efisiensi. Sebagaimana dalil dalam Al-Quran ialah la tubatir tabtiro, yaitu tidak boleh berlebih-lebihan. Lalu tidak membahayakan bagi pengguna, sebagaimana dalil fikih yaitu ad-darur yuzal, tidak sesuatu yang membahayakan itu dihilangkan, dan menjadikan kebaikan serta menjauhkan dari kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar, dapat menghasilkan dan dari ketiganya itu dapat menghasilkan keseimbangan, kekuatan dan kesatuan struktur dalam berkonstruksi bangunan serta menghasilkan bentuk yang menambah nilai estetika dalam bangunan. Untuk kesimpulannya, saya kembalikan pada Mbak Ervina. Ya, untuk kesimpulan sendiri, arsitektur memiliki banyak cabang ilmu yang salah satunya adalah tektonika. Nah, di cabang ilmu ini ada banyak juga membahas tentang seni pengolahan struktur konstruksi dan material agar bisa saling melengkapi salah satunya dengan aspek-aspek dalam tektonika yang saling membackup satu sama lain, sehingga perlu diperhatikan juga dengan teliti karena mempengaruhi nilai arsitektur itu sendiri. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Baik, mungkin kita ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 1, WKDC, Fahmi Mutakin, dan Raja Aristokrat. Baik, izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya Berkarisma Putasari, terus dengan teman-teman saya yaitu ada Fahmi Mutakin dan juga Raja Arya. Saya akan menjelaskan tentang tektonika arsitektur dalam konteks the art of construction. Dari beberapa pandangan para ahli mungkin yang sudah disampaikan oleh kelompok lain, arti tektonika dalam hal ini dilihat dari satu sisi adalah pengembangan struktur yang digunakan untuk menghadirkan ruang, dan di sisi lain ialah pengelolaan sistem sambung pada konstruksi, meningkatkan ekspresi bangunan dalam menggunakan nilai seni. Tektonika sendiri itu berfungsi untuk memperjelas mekanisme distribusi beban elemen struktur. Bentuk yang dihasilkan tidak hanya berupa abstrak atau figuratif, tetapi juga merupakan bentuk artistik dengan makna artistik yang bahkan dapat mewakili simbol filosofi suatu bangunan. Fokus penelitian konstruksi adalah menggabungkan nilai estetika, material, dan juga elemen yang elegan sehingga membentuk struktur yang kokoh. Nah, dalam tektonika untuk menghasilkan bentuk-bentuk yang baik sangat penting dalam kepekaan material dan menunjang inovasi struktur serta ekspresi bangunan secara menyeluruh. Mengenal baik sifat bangunan secara teknis sebagai elemen pendukung beban maupun material untuk keperluan ekspresi bentuknya. Misalnya bambu terlihat seperti bambu, kayu yang seharusnya sebagai kayu, dan juga batu yang terlihat seperti batu. Pada tahap lanjut baik secara terpadu antara prinsip-prinsip perancangan konsep struktur, pengetahuan iklim, selanjutnya yaitu
faktor artikulasi yang mempengaruhi tektonika arsitektur. Tektonika adalah pengetahuan tentang estetika sistem konstruksi bangunan dengan judul Art of Joining Material. Oleh karena itu, penggunaan material sangat berpengaruh kepada karakteristik tektonika. Tidak hanya menyajikan masalah estetika visual, tektonika juga merupakan suatu wujud penyelesaian masalah teknis konstruksi yang sesuai dengan karakteristik materialnya. Selain itu, tektonika juga mencerminkan ekspresi masyarakat setempat. Contohnya yaitu potongan memanjang struktur konstruksi rumah adat Sabu. Nah, untuk karakteristik material yang digunakan sebagai sambungan konstruksi pada bangunan rumah adat masyarakat Sabu sesuai jenis konstruksinya yang dipahami oleh masyarakat Sabu dan merupakan bangunan yang dikategorikan sebagai rumah adat, bangunan keagamaan, tempat adat, ritual, atau berhala, serta rumah masyarakat adat berdasarkan peran dalam masyarakat adat. Pada kampung adat Namata, bangunan ini bermaterial bahan-bahan lokal setempat. Yang kedua yaitu potongan memanjang struktur konstruksi rumah adat Sabu. Nah, tradisi dalam konstruksi merupakan suatu proses di mana masyarakat masih mampu untuk mempertahankan kebudayaannya melalui pemahaman turun-menurun dalam berkonstruksi dengan tidak meninggalkan adat kebiasaan. Itu tadi penjelasan saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudara Fahmi, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kelompok 1. Langsung saja, saya akan menjelaskan terkait 3 hal penting dalam tektonika arsitektur dan kaitannya dengan nilai keislaman. Tektonika ini erat kaitannya dengan material, struktur, dan konstruksi, yang mana ini merupakan 3 hal yang penting dalam tektonika. Namun tektonika ini juga lebih menekankan pada aspek estetika yang dihasilkan oleh suatu sistem, struktur, dan ekspresi dari suatu konstruksi. Hal ini selaras dengan pengertian tektonika dalam arsitektur yang diungkapkan oleh para ahli, diantaranya adalah menurut Eko Prawoto, arsitektur yang diungkapkan oleh para ahli, tektonika merupakan aspek arsitektur yang berkaitan dengan bagaimana mengolah dan mempertemukan bahan bangunan, serta mengartikulasikan penyelesaian sambungan dalam kaitan dengan gaya konstruksi. Dengan begitu, tektonika memiliki 3 hal penting yang berkaitan dengan seni mengolah struktur, konstruksi, dan material, yang merupakan jembatan penghubung yang harmonis antara struktur dan konstruksi sebagai teknologi dengan penciptaan ruang dan bentuk arsitektur. Kemudian, bagaimana jika 3 hal penting ini dalam teknika arsitektur tersebut dikaitkan dengan nilai keislaman? Pertama, ada nilai efisiensi dan fungsional. Ketika mengolah struktur dan konstruksi, pengembangannya tidak lain digunakan untuk menghadirkan ruang yang baik dari segi fungsi, kekuatan, dan estetika. Konsep kebutuhan ruang dalam Islam dituntut untuk menghadirkan ruang yang dibutuhkan saja dan menghindari ruang yang tidak dibutuhkan dengan menggunakan material struktur yang tidak berlebihan namun efisien secara fungsi dan kekuatannya. Kemudian ada nilai iman dan takwa. Dalam Islam, kita mengenal istilah takwa yang berarti menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Begitu pula dalam arsitektur, terdapat perintah dan larangan yang harus diperhatikan dalam mengolah struktur, konstruksi, dan bahan material yang digunakan. Kemampuan menemukan bentuk-bentuk yang menarik dari elemen-elemen struktur untuk diterapkan dalam perancangan arsitektur merupakan hal yang harus diperhatikan kembali dengan memastikan bentuk-bentuk tersebut bukan berupa ornamen yang objeknya berasal dari makhluk hidup, dengan menggantikannya dengan ornamen yang natural, pola-pola abstrak, ataupun kaligrafi. Kemudian ada nilai melestarikan alam dan memuliakan tetangga. Di sini Islam sangat memperhatikan hubungan antara semua makhluk hidup. Kita kenal hubungan dengan manusia, belum minanas, dan juga dalam tektonika ini bukan hanya bangunan saja yang perlu diperhatikan, akan tetapi bangunan-bangunan beserta pengguna yang ada di sekitarnya yang harus lebih diprioritaskan. Dalam hal ini, bagaimana struktur dan konstruksi bangunan dapat diolah sedemikian rupa sehingga merespon baik terhadap aspek tersebut. Kemudian ada hubungan manusia dengan alam, minal alam, hal ini kita pada aspek bertektonika. Kemudian dapat kami simpulkan dari hasil temuan kami, pengetahuan dan pembelajaran tektonika terkait dengan struktur, konstruksi, dan teknik pengolahan material dapat secara harmonis menjembatani penciptaan ruang dan bentuk arsitektur secara struktur dengan konstruksi sebagai teknologi. Pada tahap lanjut untuk bertektonika, selain pemahaman sistem struktur, konstruksi, dan material yang baik, kita dilatih untuk berpikir secara terpadu, holistik antara prinsip-prinsip perancangan, konsep struktur, pengetahuan iklim, sosial budaya, dan lainnya yang menunjang ide desain arsitektural yang utuh.
serta menetapkan nilai-nilai Islam yang terkait dengan tektonika arsitektur. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Reni Terus. Baik, terima kasih. Mungkin sudah Pak Rida, sudah semuanya? Sudah semuanya, Rosa? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih sudah dibantu untuk memandu ya jalannya presentasi tugas dari masing-masing kelompok. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ini saya lihat tambah banyak ini ya membernya, ada 26 ya. Selamat datang semuanya yang sudah gabung di sini. Ada beberapa hal penting ya yang tadi sudah kalian sampaikan ya pada masing-masing kelompok. Alhamdulillahnya semua bisa memberikan pemahaman yang cukup baik ya dan benar terkait dengan tektonika arsitektur. Ya, ada beberapa catatan ya. Jadi terkait dengan proses artikulasi tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 ya, kalau nggak salah ada Moza, ada teman-teman yang lain itu ada formal iterasi, ada surface effect ya, efek surface tadi dan beberapa lainnya. Dan sepakat juga dengan beberapa kelompok yang lain dengan proses menyambung gitu ya, joining of art gitu ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan konteks keislaman, kita bisa sampaikan sebagai nilai-nilai ekspresi ya, nilai-nilai kebaruan. Ya, kita konteksnya adalah konteks arsitektur kontemporer ya, untuk the future gitu ya, masa kini dan untuk masa depan. Ya, jadi tektonika arsitektur ini bisa kita pakai ya sebagai landasan berpikir kita untuk bisa lebih mengeksplorasi desain-desain yang kita akan buat itu nantinya ya. Jadi semoga dengan pemahaman tektonika itu kalian bisa mengeksplor lebih jauh terkait dengan material, struktur, konstruksi, ataupun yang lain. Oke, untuk agenda selanjutnya, kita ice breaking dulu ya, karena semua sudah banyak mendengarkan gitu ya. Oh iya, tadi kelupaan. Tadi background-nya Irsyad itu ya, itu tektonika banget tuh ya, ada yang centang gitu ya. itu tektonika banget tuh ya, langsung praktek gitu ya. Oke. Ada kuis ya, ada kuis sedikit mungkin sebelum masuk ke materi inti. Saya ingin ngajak kalian untuk bisa menjawab gitu ya. Ada beberapa soal gitu ya, singkat aja. Sebentar saya share screen ininya dulu. Nah ini, silahkan masuk ke link yang saya bagi di chat. Krisis ini ya, nggak banyak kok soalnya, singkat aja. Silakan diklik kemudian langsung join. Ini ada sekitar berapa orang ini? 26 ya, 25. Ya, kurang lebih 20-an lah nanti saya mulai. Ya, silakan. Masih ada 14, silakan. Yang lainnya gabung. Rasa ya sudah hampir berapa jam ini kalian diskusi ini. 1 jam 20 menit. Oke, mudah-mudahan masih ada waktu untuk materi. Ini kita relaksasi dulu ya dengan jawab-jawab pertanyaan singkat aja. Nggak banyak kok. 19, 20. Ada lagi? Kita ada berapa ininya ya? Sebentar. Ini wait, kok nggak keluar?
Oh, luar deh. Oh, 22. Oke. Ini ada berapa tadi ya? 20. Oke ya. Saya mulai, silakan dijawab secepat-cepatnya. Ya, silakan. Hafidza, Riwira pemenang. Wira mana Wira? Iya, Pak. Oh itu. Aduh kalah Wira sama Fahmi. Mana Fahmi? Fahmi Mutakin. Wah, hebat. Tuh, ini Anissa ini udah gabung tapi kok nggak jawab ini. Mana Anissa? Nisa Fatia, Lutfi. 2 akun, Pak. Oh, 2 akun. Oh gitu. Ya bisa. Oke. Tak close saja berarti. Lutfi mana Lutfi? 2 akun juga. Kok sedikit ya akurasinya ya, 57%. Oke, saya N ya. Kita akan lihat nih soalnya satu persatu. Nah ini ya juara 1, 2, 3-nya ini ya Khairul Dwi Tristanto. Mana Khairul Dwi Tristanto? You are the winner ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya banyak pertanyaan di nomor 3 dan nomor 4 ini salah. Ada akurasinya sedikit 15%. Ya, coba kita review ya pertanyaan-pertanyaan. Oke, yang pertama, tektonika arsitektur menekankan pada estetika. Oke. Ya, meskipun kita juga membahas material, struktur ataupun konstruksi, tapi pada at the end kita juga menekankannya pada estetika gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat pada sisi itu. Kemudian yang kedua, sistem koneksi konstruksi dan tektonika arsitektur dapat meningkatkan ekspresi bangunan secara nilai artistik ya, karena terkait dengan estetika tadi. Metode yang digunakan dalam tektonika arsitektur adalah material yang banyak ekspresif ya. Ya, material. Karena material itu perjalanan akhir ya, ketika dalam mendesain kita akan melihat material yang digunakan itu apa. Itu yang nomor 3 ya. Akurasinya sedikit. 15% yang bisa menjawab. Kenapa kok pilih yang nomor 1 ya? Mana di antara gambar ini dapat mengekspresikan tektonika arsitektur? Yang benar ini. Spatial Organization yang C. Kenapa? Ini kan memperlihatkan konstruksi yang sudah jadi gitu ya. Belum mengeksplor lebih jauh bagaimana keterkaitannya, kemudian hubungannya gitu ya. Penjelasan joining-nya itu ya belum ada. Jadi
Ini yang sudah jadi gitu. Ini apalagi nomor 2. Nomor 2 ini sistem struktur ya. Ini pembebanan kemungkinan. Kemudian yang terakhir yang D ini before after ya. Ketika A kemudian menjadi B kan begitu. Nah, ini yang dapat mengekspresikan tektonika itu seperti ini. Jadi kalian harus bisa membreakdown ya dari masing-masing fungsi, dari masing-masing elemen bangunan, mulai dari entrance, mulai dari gathering zone, public zone, access zone, dan seterusnya. Kemudian kalian jelaskan proses materialnya bagaimana. Jelaskan proses sistem strukturnya seperti apa nilai-nilai artistic values-nya. Nah, di situ. Ini yang bisa kalian yang dapat diekspresikan ya dalam tektonika. Kemudian nomor 5, salah satu fokus dari penggunaan tektonika arsitektur adalah detail hubungan. Oke, betul. Jadi kita lebih ke arah detail ya. Terakhir ini hanya polling ya, bukan benar atau salah. Jadi kapasitas material yang digunakan dalam mengartikulasikan tektonika arsitektur adalah saya bisa tahu bahwa dari keempat pilihan ini yang paling banyak adalah hubungan material. Ya, karena tadi mungkin banyak yang menjelaskan terkait dengan jenis-jenis material gitu ya. Jadi sebenarnya ini semuanya benar gitu ya. Kapasitas material itu bisa dicapai dengan cara menghubungkan sistem, ya sistem apapun ya, elemen apapun, kemudian hubungan material, lalu performa desain ya untuk mencapai sebuah penjelasan performa yang baik, dan untuk bisa merekayasa ide. Dan kita lihat di sini bersama bahwa pilihan kalian itu pada hubungan material, karena mungkin pemahaman tugas yang sebelumnya ya. Oke, mungkin itu terkait dengan soal-soal sederhana ya untuk ice breaking dulu ya. Oke, terima kasih sudah menjawab ya soal-soal sederhana tadi. Nah, itu sebagai acuan saya ketika kalian mendapatkan materi itu pemahamannya seperti apa ya. Jadi kalau saya lihat itu tadi ada beberapa soal yang masih belum tepat akurasinya, terutama pada proses penggambarannya. Ya, jadi penggambarannya itu bukan ke produk jadi, tapi ke arah prosesnya, gitu ya, ke arah bagaimana kalian bisa menginformasikan dalam bentuk hubungan-hubungan tertentu, ya, baik sistem, material, ekspresi, artistic values, ataupun dan lain-lain itu. Ya, seperti itu. Itu mungkin banyak belum aware di situ ya, dan itu harus kalian pertimbangkan lagi. Oke, sudah selesai untuk agenda yang kedua. Sekarang kita masuk ke agenda inti ya untuk materi. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan pada kalian bahwa tugas kelompok itu disampaikan secara berkelompok ya. Saya minta. Ya, jadi upayakan satu kelompok itu bisa bersinergi dengan baik untuk mengupayakan bagaimana hasil itu bisa dijelaskan gitu ya. Jangan hanya satu orang ataupun hanya beberapa gitu. Jadi semua harus bisa menjawab karena ini terkait dengan penilaian juga ya. Jadi saya sudah catat tadi beberapa anak-anak yang aktif yang bisa menjelaskan dengan baik gitu. Nah, mudah-mudahan nanti di tugas selanjutnya minggu depan semua bisa punya peran yang signifikan gitu ya untuk kelompok 1, kelompok sampai kelompok 7 ya, ada banyak nih. Satu kelompok kan sekitar 3 orang. Nanti minta tolong Rosa untuk menambahkan satu nama ya, si Prakas tadi ya. Nanti tambahkan aja, tapi ini enggak di sini kok enggak hadir ya anaknya ya. Ini harusnya perkuliahan perdana MBKM dimulai, tapi kok enggak ada anaknya. Ya, itu oke lah. Nanti mungkin ada susulan. Oke, agenda selanjutnya untuk materi ya, materi dan tugas yang harus kalian pelajari beberapa hari ini untuk minggu depan. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, untuk materi minggu kedua ini dan modul kedua,
kita akan membahas terkait dengan tectonic thinking and articulation, ya. Bagaimana berpikir secara tektonik dan bagaimana mengartikulasikannya dalam bentuk desain. Ya, ini saya ambil materi ini dari beberapa sumber ya, dari jurnal, dan ada sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 ya terkait dengan artikulasi di dalam tektonika arsitektur. Oke, ini untuk strategi perkuliahannya. Jadi kita materi yang akan kita pelajari minggu ini berlaku sampai minggu depan ya, sampai minggu ketiga. Di mana minggu ketiga itu kalian diminta untuk memberikan presentasi tadi ya, seperti biasa, kemudian ada feedback seperti itu ya. Tapi saya lebih menekankan bagaimana kalian bisa memahami materi dan tugasnya. Oke, kita mulai dari pernyataan ini ya. Thinking in tectonic ya, berpikir dalam tektonika. Kalau kita lihat dari pernyataan ini, bagaimana cara memahami bahwa menurut Benjamin, ya, tektonik itu adalah sebuah realisasi efek, ya, efek realisasi dalam sebuah kapasitas material. Kalau kita lihat dari gambar di samping, ini materi ini sudah saya upload di e-learning ya. Silakan kalian buka di situ sambil kita cermati bersama bahwa dari pernyataan ini kita harus bisa memahami kapasitas material itu. Material itu ada banyak ya, ada kayu ya, kemudian baja, besi, beton, batu bata, dan lain sebagainya. Itu kita harus tahu kapasitas material itu, sifat-sifatnya seperti apa. Ya, lalu pengaruhnya terhadap desain itu bagaimana, ukuran-ukurannya. Karena dalam proses mendesain, material itu berada pada posisi final. Ya. Jadi ketika kita mengubah bentuk, kemudian membuat sebuah program, material itu posisi yang paling terakhir. Jadi ketika masuk ke material, kadangkala perubahan proses desain kita itu bisa berubah gitu, dan itu mengalami proses namanya iterasi ya. Iteration itu proses perulangan. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah karya, kemudian kita kaitkan dengan material, itu kadang-kadang kita bisa beralih kembali ke bagian depan untuk menyesuaikan dengan sifat-sifat karakteristik dari material itu. Ya, makanya disebutkan dengan realized effect. Ya. Dan juga menurut Frampton tahun 95 itu juga ada art of joining. Ya, jadi ditambahkan bahwa ketika kita melihat sebuah kapasitas material, kita juga harus bisa mengetahui dan memahami bahwa bagaimana material itu bisa terhubung gitu ya, menyambung ke dalam elemen-elemen arsitektural. Ya, kalau kita lihat di sini ada there are consequences as the material join. Ya, tersambung, kemudian performanya, dan manipulated ini rekayasa. Bagaimana material, misalkan baja ringan ini ya, sebagai struktur atap itu kita bisa rekayasakan dalam bentuk L seperti ini. Ya, kalau kita lihat dari karakteristik baja ringan itu kan dia ringan, ya, dia tersusun dari beberapa jenis material gitu ya, dari magnesium, aluminium, dan beberapa material yang lain, dan itu mempunyai ukuran-ukuran dimensi yang standar pabrikan gitu ya. Ada yang 3 meter, ada yang 6 meter, ukuran-ukurannya juga. Nah, itu kita juga harus bisa mengetahui sehingga kita bisa merekayasakan bahwa ketika masuk ke dalam dimensi tertentu itu kita harus potong di bagian mananya begitu. Ya, itu kita harus tahu untuk bagaimana material itu bisa tersambung dengan elemen-elemen arsitektural. Oke, kemudian dalam memahami tektonika juga ada 2 pendekatan ini ya. Kalau kita lihat, to approach known for learning tectonic through real act construction. Ini menurut Chan and McDonald. Menurut konstruksi nyata. Jadi kita sudah bisa memprediksi ke depan gitu ya, bagaimana material ini bisa di-constructable gitu ya, bisa dibangun dalam kondisi nyatanya gitu. Ya, ini terkait dengan dimensi, kemudian strukturnya,
lalu bagaimana sistem sambungannya, sistem keterhubungannya, supaya nanti kita bisa mengeksplorasi lebih jauh dan kita bisa menekankan pada sisi artistic value-nya tadi. Dan kedua terkait dengan precedent study atau studi preseden. Nah, ini kita bisa lihat ketika kita membuat sebuah detail hubungan, nah kita bisa lihat dari studi preseden, studi kasus preseden itu ya maksudnya. Jadi ketika ada studi preseden, kita bisa mengaplikasikan ya, mengadaptasikan ke dalam desain kita. Ini terkait dengan thinking and tectonic ya. Jadi kalian harus bisa melihat itu secara general ya. Bagaimana berpikir tektonik itu bisa kita manfaatkan untuk bisa memberikan pemahaman material, kemudian ketersambungan material, performanya, dan cara merekayasanya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Itu terkait dengan articulating tectonic ideas. Nah, ini ada gambar di sebelah kanan. Nah, kalian bisa baca itu untuk penjelasannya. Jadi, kalau kita lihat dari gambar ini, selain gambar jadi, ada sebuah gambar potongan di situ yang memperlihatkan bagaimana elemen-elemen bangunan, baik atap, dinding, pondasi, ya, terus opening berupa jendela itu ya, opening, kisi-kisi ya, sorry, opening bisa memberikan pengalaman bagi penggunanya gitu ya. Kita bisa mengartikulasikan bahwa untuk mencapai konsep idea seperti ini itu sistem hubungan ya, kemudian sistem join, performa material dari berbagai macam unsur tadi itu kalian terapkan pada salah satu gambar ini gitu ya. Nah, ini tinggal kalian jelaskan. Misalkan nomor 1 itu hubungan sistemnya seperti apa. Nomor 2 ini sistem hubungannya seperti apa. Nomor 4 ya, nomor 15, 14, 8, 13 dan seterusnya. Ini kalian bisa explore ya bagaimana hubungan antara material kayu terhubung dengan material penutup atapnya, lalu terhubung dengan material dinding ya sampai ke pondasi. Ini yang kadangkala terlewat ya dalam proses desain arsitektur. Nah, ini bisa kalian capai nanti dalam proses mendesain gitu. Kalian bisa menjelaskan lebih detail ya terkait dengan konsep desain kalian. Nah, kalau kita lihat di sini penjelasannya, fokus ke bagian bawah ini ya, for students. Jadi untuk mahasiswa, ini berarti bahwa mengeksplorasi elemen-elemen penghubung ya dan material itu merupakan sebuah iteration ya, proses perulangan konsep ide terkait dengan ekspresi tektonik yang dapat membantu ya, would help them decide the befitting one gitu ya. Jadi membantu bagaimana material ini bisa tepat kalian pilih sebagai elemen-elemen pendukung dalam arsitektur. Ini cara mengartikulasikannya. Oke, dari tectonic thinking tadi dan articulation ideas tadi, ini saya coba membuat sebuah diagramatik gitu ya. Ini mungkin yang kemarin pernah ikut MKP metode desain pernah tahu. Jadi kalau kita lihat di dalam metode desain itu ada tiga base, tiga dasar dalam desain gitu ya. Yang pertama konsep base. Ya, konsep base itu bisa terpecah menjadi dua gitu ya, pattern base dan force base. Pattern itu pola ya, berbasis pola, dan force base itu berbasis lingkungan. Jadi bagaimana desain itu masuk dalam suatu kondisi lingkungan tertentu sehingga arsitek berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Nah, dari diagram ini dilanjutkan. Jadi setelah metode desain dilanjutkan dengan tektogram. Ya, tektogram yang menitikberatkan pada material tadi. Ini secara keseluruhan proses desain.
Jadi kalau kalian dapat project gitu ya, ataupun dapat brief dari dai ataupun tugas akhir, biasanya kan seperti ini. Brief ya, brief itu dapat penjelasan awal terkait dengan konsepsi idea desain gitu ya. Kalian mengeksplorasi bagaimana gagasannya ya, bagaimana titik fokusnya di mana, lalu site-nya seperti apa, materialnya bagaimana gitu ya. Dan output-nya itu kan berupa mapping ya, mapping studi, diagram dan lain sebagainya. Siapa ini? Hoirul, izin ke belakang, Pak. Oh. Oke. Kemudian habis dari brief, kalian masuk ke set planning. Ya, kalian menganalisis tapak. Ya, mulai dari cahaya, panorama, kontur, aksesibilitas, sirkulasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuk ke program. Kalian membuat program fungsi ya, fungsi ruang gitu ya, berupa layout, interior, eksterior, flow, framing, ya, itu outputnya denah dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke desain, itu ke reka bentuk, itu terkait dengan proporsi, kemudian skala, detail, material, dan lain-lain. Nah, ini konsepsi metode desain. Kemudian dari metode desain ini, kita lanjutkan ke lebih jauh lagi, lebih ke penerapannya. Nah, itulah peran dari tektonika arsitektur. Ya, ini adalah secara ya pola pikir ya, bagaimana tektonika itu dimulai dari kapasitas material. Tadi ya, ini secara keseluruhan. Jadi ringkasan-ringkasan pemahaman tectonic thinking tadi. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menghubungkan sistem, elemen-elemen arsitektur, kemudian hubungan material itu terhadap elemen tadi, lalu performa desain dan rekayasa ide tadi. Dan ini menghasilkan efek realisasi ide desain. Ya. Efek realisasi ide desain ini dibagi menjadi dua, konstruksi nyata dan studi preseden. Ya, jadi kita melihat kondisi nyatanya dan kita juga melihat dari studi preseden yang ada seperti itu. Nah, disinilah efek realisasi ide desain dan konstruksi dan beberapa cara ini tadi kita bisa artikulasikan dalam ide tektonik. Ini ada beberapa hal tadi. Ya, ini kesimpulan main pola pikir ya, pola pikir yang bisa kita pahami dalam memahami tectonic thinking tadi. Nah, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan terkait dengan penjelasan tectonic thinking dan tectonic artikulasi. Silakan. Pelan-pelan ya, supaya paham terkait dengan ini. Silakan dari mahasiswa, ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin bisa memberikan tambahan, ya, apapun lah, bebas. Ada? Belum? Oke, lanjut dulu ya. Siapa nih, Chat? Mohon maaf. Guys, oke. Oke, lanjut dulu ya. Dari ini konsepsi cara berpikir tektonika ya. Jadi saya buat rangkuman secara sistematis dan mungkin insya Allah bisa memudahkan ya dalam memahami cara berpikir tektonika. Gitu. Tadi juga kalian sudah menjelaskan, mempresentasikan bagaimana tektonika itu. Insya Allah sudah paham. Selanjutnya untuk artikulasi ide tektonik. Nah, ini ada beberapa cara dalam untuk kita bisa mengartikulasikan ya. Mengartikulasikan itu cara membahasakan gitu ya. Bagaimana tektonik itu seperti apa sih kan gitu. Nah, yang pertama itu dengan cara formal iteration. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan ini, jadi mahasiswa atau students itu dimulai dengan cara mengenerate ya, membuat berbagai macam bentuk ya untuk bisa mengeksplorasi ide tektoniknya gitu ya. Mungkin bisa dengan cara sketsa ataupun membuat
manual model making atau membuat semacam apa istilahnya ya, market study ya. Ya, seperti kita lihat contoh di gambar ini. Ya, kita lihat yang sebelah kanan. Ini ada semacam apa ya, gambaran terkait dengan apa ini, fungsi ruang rumah sederhana gitu ya. Jadi ada ruang keluarga, ada ruang makan, showroom, ada workspace, ada ini ayah ibu ya, workspace ayah, ibu, anak, dan kamar tidur. Nah, biasanya itu kita sebatas pada membuat potongan ini. Nih, yang ini. Bentar, ini mana nih? Oh, ini. Laser pointer. Nah, ini di sini. Biasanya di sini. Nah, cara berpikir tektonik itu terkait dengan mengartikulasikannya, itu kita breakdown. Ya, untuk ruang keluarga. Nah, ruang keluarga ini kita fokus ke opening-nya ini ya. Tadi di sini opening. Ya, kemudian positioning. Nah, ini ada elevating, ada opening. Elevating ini cara kita mengartikulasikan tektonika. Jadi ruang keluarga ini setelah kalian gambarkan gambar potongan, ya tentunya kan di sini ada bukaan ya untuk sirkulasi udara dan cahaya. Nah, bagaimana sirkulasi udara dan cahaya ini bisa masuk ke dalam ruangan? Nah, kita jelaskan di sini. Nah, bagaimana kaitan dengan material? Nah, ini material ini bisa kita tambahkan. Ya, ini juga berpengaruh terhadap diffuse ya, terhadap pendaran cahaya yang masuk ke dalam bangunan. Selanjutnya seperti itu, ruang makan, kemudian showroom, workspace, ya ruang kerja gitu ya, ruang kerja ibu, ayah, anak-anak untuk bermain, dan kamar tidur. Ya, ini sebagai contoh bagaimana kita bisa merekayasa opening dalam konsep opening tadi. Kemudian lihat di sebelah kiri, ini ada namanya manual model making, atau kita lihat yang disebut dengan market study. Ya, di market study ini kita bisa lihat setelah kita membuat ini diagramatik ya terkait dengan satu ruangan tertentu gitu ya. Kemudian kita buat market study-nya. Ini bebas ya bahannya, bisa ice foam ataupun king street ya. Yang pasti market study ini harus bisa bisa merepresentasikan sketsa yang kita buat gitu ya. Mulai dari arah view-nya, kemudian transitioning dan sebagainya. Nah, cara-cara seperti ini itu bisa terwujud dalam bentuk 3 dimensi ya. Jadi yang kita buat secara 2 dimensi ini kita bisa wujudkan dalam bentuk 3 dimensi dengan media market study tadi. Seperti ini, vertical pyramidal space. Ya, dan seterusnya, detaching surface. Ini terkait dengan apa namanya? Akses gitu ya, akses antar ruangan. Ini cara pertama dalam kita mengartikulasikan desain. Gitu ya, desain dengan konteks formal iteration. Ini tektonik artikulasi yang pertama. Kemudian tektonik artikulasi yang kedua. Jadi ini sudah kelompok 2 disampaikan. Surface effect ini. Ya, efek surface yang kita kaitkan dengan program. Ya, kalau kita lihat dari gambar di samping yang ada di sini ya, kita lihat ada program ruang, gitu ya, mulai dari rumah tinggal sederhana gitu ya. Kemudian dari program ruang ini kita detach ya, kita tarik gitu ya, kita apa namanya itu ambil satu bagian untuk kita bisa eksplorasi bagaimana area-area ini berfungsi gitu ya. Mulai dari ruang area belajar, area keluarga, ruang tamu dan seterusnya ini. Nah, seperti ini. Ini cara mengartikulasikan tektonik dalam konsep program gitu ya. Nah, ini bisa kita eksplorasi lebih jauh terkait dengan material, sistem konstruksi dan lain sebagainya.
Kalau kita lihat di bagian sebelah kanan ini, ya ini ada beberapa grade gitu ya, program tektonik. Ini yang memperlihatkan bahwa pencapaian sebuah ruangan-ruangan, ini ada warna biru, ada warna merah, kuning, dan seterusnya. Ini bisa tercapai dengan beberapa konsepsi ID dasar gitu ya, baik dari opening, kemudian material, sistem struktur ataupun yang lain. Nah, ini kalian harus bisa mendetach atau membreakdown dari masing-masing fungsi ruang yang ada. Ini tektonik artikulasi yang kedua. Ya, surface effect atau program. Kemudian untuk yang ketiga. Ya, ini gambar yang lainnya ya, untuk tektonik artikulasi yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, itu surface effect atmosfer. Atmosfer itu apa kira-kira? Terkait dengan apa ini? Apa kira-kira atmosfer itu? Rasa gitu ya, rasa di sekeliling kita gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat dari berbagai macam sudut pandang ya. Jadi kita bisa eksplorasi dalam konteks pembayangan, pencahayaan, ya, kemudian buka tutup ruang dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi cara artikulasi tektonik yang ya itu mungkin suasana Pak Khairul Dwi Tristanto ya. Suasana betul. Ya. Suasana itu kan dipengaruhi oleh rasa ya. Ya, dipengaruhi oleh kondisi psikis ya. Jadi apa namanya ini? Ketika orang datang ke dalam suatu ruangan tertentu, ya, untuk mendapatkan pencahayaan yang terbaik itu seperti apa? Nah, itu kalian harus bermain dengan opening-opening yang bisa memberikan surface effect yang terkait dengan atmosfer tadi. Ya, kalau kita lihat di sini kan banyak permainan bayangan-bayangan ya. So investigation towards the performance of shadows. Nah, ini in tectonic exploration models. Nah, ini seperti ini gambarannya. Ya, jadi ada 3 tadi ya untuk mengartikulasikan tektonika tadi. Yang pertama adalah formal iteration yang kita bisa capai dengan apa tadi itu membreakdown dari masing-masing fungsi ruang. Kemudian yang kedua, surface effect yang terkait dengan program ya fungsi ruang. Kemudian yang ketiga, atmosfer yang tadi disampaikan oleh Khairul tadi ya, suasana, rasa, dan ini ada kaitannya dengan sistem material yang digunakan gitu ya, material, konstruksi ataupun yang lain. Nah, coba kita simpulkan dalam diagram berikut. Ya, kita lihat ada 3 tadi ya, artikulasi ide tektonik, ya, di mana ada 3 pencapaian. Yang pertama adalah formal iteration. Formal iteration itu kata kuncinya terkait dengan komposisi elemen, ya, kemudian pendekatan desain. Pendekatan desain kita seperti apa? Kemudian yang kedua, surface effect program dan surface effect atmosfer. Ini saling keterkaitan ya. Jadi ini kan sama ini subtopiknya ya, surface effect. Ya, jadi baik program maupun atmosfer ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda gitu ya. Kalau yang surface effect program ini terkait dengan potensi efek desain karena kita fokus pada fungsi ruang. Kemudian yang kedua itu atmosfer ataupun suasana itu terkait dengan reka bentuk yang kita buat. Ya, jadi mulai dari suasana pembayangan, opening, pencahayaan ataupun yang lain. Dan ini bisa masuk nih integrasinya. Integrasi ini bisa kita kaitkan dengan nilai-nilai keislaman gitu ya. Bagaimana nilai keislaman itu mempunyai values ya, mempunyai nilai metafisik gitu ya. Metafisik itu yang orang nggak bisa lihat, tapi bisa rasakan. Nah, itu ada kaitannya dengan atmosfer ya, suasana. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kita lihat dari dalam konteks nilai keislaman itu kan tidak hanya secara fisik ya, ataupun secara ornamen. Bahwa misalkan bangunan itu banyak ornamentasi
apa ini, bangun ruang keislaman ya, ornamen-ornamen seperti itu. Bukan berarti itu adalah apa nilai-nilai keislaman gitu ya. Nilai keislaman itu dalam ya. Jadi kita bisa masukkan dalam konteks suasana gitu ya. Dalam konteks pemahaman rasa ya, pemahaman nilai-nilai artistik ataupun dengan komposisi-komposisi yang lain. Nah, itu kalian harus bisa mencoba apa ini, mengeksplorasi dalam konteks kaidah tersebut. Nah, ini terkait dengan 3 artikulasi tektonika. Nah, itu tadi. Ya, jadi nggak banyak-banyak. Jadi saya berikan materi yang tadi terkait dengan tectonic thinking dan 3 cara bagaimana kita bisa mengartikulasikan tektonika itu ke dalam proses desain. Oke, ya. Ini sudah ada pertanyaan ini, the art of joining. Kira-kira ada yang bisa menanggapi terkait dengan ini? Silahkan. Halo. Oke, saya tunggu tanggapannya ya. Kita masih ada waktu 10 menit lagi nih, nggak kerasa ini ya. Izin menanggapi, Pak. Boleh, silakan. Mungkin Siapa ini? Hikam, Pak. Sauki Hikam. Oke, silakan Sauki. Mungkin bagaimana cara seorang arsitek itu untuk menghubungkan antara program ruangnya dengan konstruksi dan materialnya, Pak. Oke, kita lihat di sini ya. Tadi pertanyaan Hikam, menghubungkan antara program ruang dan konstruksi. Nah, menurut Hikam, kira-kira dalam tektonik, 3 cara artikulasi tektonik ya, ada formal iteration, ada surface effect program, dan surface effect atmosfer. Kira-kira masuk di mana? Hikam. Gimana Hikam tadi? Halo? Masih mikir. Ya, silakan. Ya ini ya. Mungkin relationship, hubungan between the surface gitu, Pak. Relation between the surface. Ya, jadi tanggapannya Hikam tadi itu masuk dalam artikulasi tektonika yang kedua ini, ya, surface effect program. Ya, menurut kalian nih, kira-kira ketika kita membuat gambar ini di dalam proses desain ya, kan proses desain kan ada ini ya tadi ya, ada saya sampaikan di awal tadi. Nah ini, ada brief, ada set planning, ada program, ada desain. Kira-kira masuk di mana? Menurut Hikam dulu deh. Penggambaran tektonika itu masuk di mana kira-kira? Loh, Hikam. Mungkin dari itu, Pak. Dari desainnya, Pak. Soalnya berkaitan langsung dengan dari desain, Pak. Desain, ya betul. Ini ya ada kata kunci material ini. Nah ini kan ya, material. Ya, setelah kalian mempunyai konsep gagasan kan ketika kalian mengerjakan dai ataupun tugas akhir, nggak tahu sekarang lagi apa ini, tugas akhir atau belum ya kalian ya, prata ya atau prota? Masih proposal, Pak. Oh pasti proposal, oke deh. Proposal itu nanti nyambung ke prata. Kemudian ya tapi bisa di prata sih sebenarnya sih. Ya, setelah prota itu ke prata. Masih dalam konsepsi ya, konsepsi desain. Ya. Jadi tadi ya saya sampaikan bahwa secara keseluruhan ini kan kita bicara mengenai proses desain ya. Mulai dari brief, kalian mendapatkan brief gitu ya, kalian mencari brief, mulai dari isu-isu permasalahannya, kemudian kalian kembangkan dalam arah konteks set planning, kemudian program, mereview fungsi-fungsi ruang di dalamnya, kemudian masuk ke desain. Nah, desain ini ada beberapa konteks di situ ya, ada proporsi, skala, detail, material. Nah, tektonika ini
digunakan untuk bisa memperkaya desain gitu ya, memperkaya pemahaman kalian terhadap konsep yang sudah kalian kembangkan gitu. Tadi kalau kita masuk ke konteks desain, itu yang kita masuk ke material. Jadi kalau misalkan nanti Hikam menanggapi, nah ini kita bisa mengeksplor lebih jauh lagi bagaimana konsepsi ide itu bisa dijelaskan lebih apa itu real effect ya, lebih ke realisasinya seperti apa gitu ya. Jadi kan di pemahaman di awal itu kan ya ada namanya sorry. Nah ini efek realisasi ide desain. Ya, jadi ketika orang melihat atau kamu melihat ini ya, kalian melihat sebagai arsitek gitu ya, calon arsitek dalam menggambarkan sebuah konsepsi ide, itu kalian bisa mengeksplor lebih jauh bagaimana ide kalian itu bisa direalisasikan lebih detail terhadap kondisi yang ada gitu ya, terhadap bagaimana konstruksi itu bisa dibangun, bagaimana material itu bisa diterapkan dalam dalam desain kalian itu. Ya, jadi ini penting banget ya. Jadi sayang sekali ketika kita sudah punya gambaran ide gitu ya, kemudian kita nggak lanjutkan ke arah tektonika, itu eman gitu ya. Jadi lanjutkan ke arah tektonika dengan cara 3 artikulasi tektonik ini, mulai dari formal iteration, surface effect program, dan surface effect atmosphere. Nah di situ kalian breakdown satu-satu, detach satu-satu ya, mulai dari program ruangnya, kemudian bentuknya gitu ya, opening, materialnya, strukturnya, dan seterusnya. Ini menjadikan dasar arsitek gitu ya, ataupun desainer bisa memberikan penjelasan. Ya, saya punya pengalaman ya. Jadi waktu proyek di mana Madrasah MTSN di Pasuruan kemarin saya baru pulang itu jam 9 malam ya. Luar biasa. Ininya jauh lembur ya, mulai pagi sampai siang jam 1 nyampe sampai selesai jam 8 gitu ya, baru pulang dari Pasuruan ke Malang. Nah, bagaimana saya bisa memberikan pemahaman kepada orang yang mungkin awam ya terhadap arsitektur gitu ya, karena basicnya bukan arsitektur. Nah, setelah saya membuat beberapa model studi terkait dengan bangunan, itu direncanakan membuat kelas baru gitu ya, RKB ya, ruang kelas bersama. Bagaimana ruang kelas bersama itu bisa memberikan pemahaman pembelajaran. Itu ada guru yang bertanya seperti itu. Pak, ini ruang kelas ini bisa menampung berapa jumlah murid? Ya. Lalu bagaimana murid itu bisa belajar dengan baik? Gimana caranya kalian jelaskan? Coba, ada yang bisa nanggapi nggak? Misalkan siapa aja? Saya tanya ke semua anak ini sini. Ketika kalian ditanya seperti itu, Mas, gitu ya, atau Mbak, mungkin kalian masih muda ya. Mas, bagaimana ruang kelas ini bisa memberikan pembelajaran dengan baik? Nah, gimana caranya? Apakah hanya dengan verbal atau dengan cara seperti ini, membuat tektonika arsitektural? Kira-kira pilih mana? Hanya verbal atau penggambaran? Kira-kira? Gambaran, Pak. Gambaran ya, karena arsitektur berbicara dengan gambar, gitu ya. Tidak hanya berbicara dengan ucapan, ya. Jadi supaya lebih eksploratif ya, lebih real effect-nya, efek realisasinya lebih nyata, itu kita bisa eksplorasi dalam konteks tektonika arsitektur. Ya, jadi bagaimana pembelajaran dengan baik? Ya, kita coba aja buat dengan beberapa macam diagram gitu ya. Oh, dengan flow in out ya, karena kondisi pandemik ya, di mana murid itu dibatasi 50% sehingga ruangan kelas tidak bisa sepenuhnya terpakai dan alurnya juga bisa
lebih apa istilahnya itu, lebih tidak bercampur lah, tidak ada namanya cross sirkulasi, sehingga in out-nya dibedakan menjadi 2 pintu. Yang biasanya kelas itu kan hanya 1 pintu ya, itu ada 2 pintu, kita bagi 2. Nah, kalian berikan penjelasan seperti itu. Kemudian pembelajaran dengan baik dengan membuat semacam mini teater di bagian kelas. Kan biasanya kalau kelas itu kan grid gitu ya, dari depan belakang atau dari samping kanan ke kiri, kan biasanya seperti itu. Karena ini konteks belajarnya interaktif, inovatif, kita buat semacam mini teater, jadi mengelilingi. Jadi guru itu dikelilingi oleh murid, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa berikan gambaran-gambaran itu dalam konteks tektonika. Nah, ini masuk ke dalam surface effect tadi itu. Nah, ini surface effect program. Nah, ini kita berikan sketsa gitu ya, sketsa bagaimana murid itu bisa belajar, bagaimana murid itu bisa masuk ya ke dalam ruangan, kemudian keluar ruangan, dan seterusnya. Itu bisa kalian eksplorasi. Nah, seperti itu. Ya, oke, itu mungkin ada tanggapan lain. Silahkan. Ayo, menarik ini. Silakan. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, saya kasih tugas saja kalau gitu. Sudah nggak sabar dengan tugas ini ya. Oke, baik. Kalian sudah download pasti ya. Tugasnya juga kalian sudah baca. Dari pertanyaan di ini ya, The Art of Joining. Ini ada 3 tugas kelompok kembali ya. Dan kali ini formatnya berbeda ya. Kalau kemarin kan artikel, ada tadi beberapa kelompok yang buatnya kok nggak format artikel ya. Itu mungkin nanti pengaruh sama nilai nanti ya. Yang untuk sekarang ini saya minta untuk kalian membuat semacam portofolio gambar. Oh ya, portofolio ya. Portofolio itu semacam poster ya. Kolase gambar seperti itu yang kalian susun sedemikian rupa untuk menciptakan penyusunan gambar yang baik. Intinya seperti itu portofolio ya. Nah, kalian jelaskan dari 3 pertanyaan ini. Ya, bagaimana berpikir dan berartikulasi dalam tektonika arsitektur. Itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan dari studi kasus tentang 3 cara artikulasi tektonik. Ya, itu yang kedua. Jelaskan dari studi kasus tentang 3 cara artikulasi tektonik. Jadi ambil kasus tertentu, kemudian kalian jelaskan bagaimana artikulasi tektonik itu. Kemudian yang ketiga, buat model 3 dimensi bangunan rumah sederhana. Bebas, terserah kalian mau membuat model bangunan seperti apa. Dan jelaskan ya tentang pemahaman salah satu elemen arsitektur. Ya, bebas kalian mau menjelaskan elemen apa gitu ya. Elemen material, elemen interior mungkin, eksterior, mungkin salah satu ruang kerja ataupun ruang keluarga, boleh silakan kalian breakdown itu, kemudian jelaskan bagaimana tektonika arsitektur itu bisa dipahami dengan baik. Intinya seperti itu. Ada 3 pertanyaan. Bisa dipahami terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Ada yang belum paham? Silakan ditanyakan. Tuh, sudah jam 9.32 loh. Yuk, udah overtime ini ya. Silakan, ada yang menanggapi ini atau ada yang bertanya terkait dengan 3 pertanyaan ini? Dari saya jelas. Sudah cukup, Pak. Irsad, kenapa? Dari saya insya Allah sudah jelas. Baik. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, berarti insya Allah sudah bisa memahami dari pertanyaan-pertanyaan ini ya. Jadi silakan berunding 1 kelompok ya. Terus tadi ya jangan lupa nanti di-share ulang di grup ya. Ada 1 anak tadi itu yang tambahan. Tapi di sini juga belum muncul ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti insya Allah minggu depan kita akan bahas terkait dengan ini ya. Ini ketentuannya sama seperti minggu kemarin. Jadi berlaku sampai minggu ketiga jam 7. Kemudian ya melakukan kajian begitu, output medianya portofolio.
ada diupayakan memberikan referensi, silahkan menambahkan sketch note mind mapping kalian buat, kalian kemas, kemudian masukkan dalam portofolio tersebut, kemudian ya dikumpulkan maksimal jam 7. Ini harus ada ini ya, karena setiap Google Form itu ada batas waktunya ya. Jadi meskipun kalian presentasi, tapi kok nggak ada filenya di Google Form, itu nilainya bisa berkurang. Jadi saya mohon setiap kelompok pastikan harus ada filenya di Google Form, harus diupload, intinya seperti itu. Ya, jangan sampai kelewat minggu. Kalau ada yang merasa belum mengupload, silahkan diupload gitu ya, karena ada batasan. Oke, sudah habis. Oke, mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi hari ini. Ya, hari ini kita belajar terkait dengan berpikir tektonik, ya, kemudian dan bagaimana cara mengartikulasikan tektonik itu. Saya berharap setiap anak bisa memahami dengan baik, gitu ya. Dan saya lihat dari presentasi-presentasi yang sudah kalian sampaikan itu. Kalian bisa menyimpulkan gitu ya bagaimana tektonika arsitektur itu diposisikan gitu ya. Ya posisinya berada di mana gitu. Jadi kalian bisa mengeksplor lebih jauh dengan tugas minggu kedua ini kalian kerjakan secara bersama-sama satu kelompok. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Ya, sudah bergabung ya dalam diskusi materi ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih banyak. Ini saya stop recording dulu.